Erdogan tampar keras Israel. Kalau mau dekat dengan Turki, merdekakan dulu Palestina, ungkapnya. Turki mengatakan mendukung normalisasi hubungan dengan Israel, namun harus digarisbawahi. Ankara menegaskan kebijakan pendudukan Israel terhadap Palestina menjadi alasan mereka belum bisa melakukan normalisasi penuh hubungan dengan Israel. Turki sejatinya sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, tapi hubungan diplomatik kedua negara berada di titik nadir setelah Turki mengusir duta besar Israel di Ankara pada tahun 2018 sebagai respon atas aksi keras Tel Aviv terhadap demonstran di Gaza yang menghabisi 60 warga Palestina. Israel kemudian merespon dengan mengusir duta besar Turki di Tel Aviv yang menandai bekunya hubungan diplomatik kedua negara. Turki pada awal tahun telah menunjuk duta besar baru untuk ditempatkan di Tel Aviv. Meski demikian, hubungan kedua negara belum kembali normal. Ada masalah? Jika bukan karena mereka, kami akan memiliki hubungan yang sama sekali berbeda dengan Israel, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam sebuah pernyataannya. Palestina adalah garis merah kami tidak akan menerimanya. Faktanya kami dengan sepenuh hati berharap hubungan kami dengan Israel membaik, sambungnya seperti dilansir oleh Sputnik. Proses perdamaian Israel-Palestina telah lama terhenti karena kedua belah pihak menolak untuk berkompromi tentang masalah-masalah yang penting bagi mereka. Salah satu tujuan utama pihak Palestina adalah untuk memulihkan perbatasan sebelum Perang 6 Hari pada 1967 dengan kemungkinan pertukaran teritorial. Palestina berharap untuk mendirikan negara mereka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Israel di sisi lain menentang gagasan untuk memulihkan perbatasan sebelum 1967 dan bahkan lebih memusuhi gagasan berbagai Yerusalem yang mereka anggap sebagai ibu kota bersejarah dan tidak berbagi. Meskipun sukses melakukan normalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab dalam beberapa bulan terakhir, masih terhentinya pembicaraan damai dengan Palestina merusak prospek peluang Israel untuk menormalkan hubungan dengan banyak negara Arab, termasuk juga dengan negara Turki. Di sisi lain, lantang, Erdogan mengatakan Turki akan berdiri bersama negara-negara yang tertindas. Turki akan mempertahankan kebijakan luar negerinya yang aktif di berbagai geografi dan berdiri bersama negara-negara tertindas sejalan dengan kepentingan nasional dan internasionalnya, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan negara itu pada Rabu. Berbicara pada Kongres Luar Biasa ke-7 Partai Keadilan dan Pembangunan AK yang berkuasa di Ankara, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengomentari berbagai masalah seperti perkembangan dan pembangunan Turki sejak awal 2000-an, masalah keuangan dan juga kebijakan luar negeri. Dengan lokasi geografisnya yang terletak di jantung Afrika, Asia, dan Eropa, Turki tidak dapat berpaling dari timur atau barat, kata Erdogan. Menambahkan bahwa Ankara akan menetapkan kebijakan luar negerinya sembari melindungi hak-hak nasional dan juga internasional negaranya. Selama beberapa bulan terakhir ini, Turki telah mengadopsi kebijakan yang lebih lembut dalam hubungannya dengan aktor asing. Presiden Turki mengatakan negaranya akan menambah jumlah teman di kancah internasional dan mengubah kawasan negaranya menjadi kawasan damai. Menyoroti bantuan Turki ke Libya telah mengubah arah nasib masa depan rakyat di sana. Erdogan mengatakan Libya sekarang dapat melanjutkan proses demokrasi dan melihat masa depan dengan penuh harapan. Dengan Perdana Menteri Libya baru Abdul Hamid Dbeibeh yang telah diberitakan atau diberikan mosi percaya pada 10 Maret, warga Libya berharap untuk mengakhiri tahun perang saudaranya melanda negara itu sejak penggulingan Muammar al-Gaddafi pada tahun 2011 lalu. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pejabat Turki mengatakan Ankara tak butuh izin Amerika Serikat untuk gunakan sistem rudal S-400 Rusia. Juru bicara Komite Pertahanan Parlemen Turki Murat Baybatur mengatakan Ankara tidak memerlukan izin Amerika Serikat atau siapapun untuk menggunakan sistem pertahanan rudal S-400 beruang merah yang dibelinya.
Penegasan sikap Ankara itu sebagai respon atas komentar Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki David Satterfield yang mengatakan kepada BBC Turks bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan Ankara-Washington adalah S-400 adalah dengan mengabaikan penggunaan senjata pertahanan itu oleh Turki. Turki mengambil keputusannya sendiri dan kami tidak meminta izin baik dari Amerika maupun dari siapapun dalam hal ini, kata Baybatur pada hari Jumat yang dilansir dari Sputnik News pada Sabtu 20 Maret 2021. Dia menunjukkan bahwa Turki telah membuat keputusan tentang S-400 sejak lama dan tidak akan mundur darinya. Kami menegaskan di setiap forum kesediaan kami untuk menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Tetapi ketika subjek terkait dengan hak kami atas kedaulatan, itu adalah tugas kami untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kami, kata pejabat itu. Baybatur menambahkan bahwa kontak pada baris S-400 antara Kementerian Pertahanan dan Luar Negeri kedua negara sedang berlangsung dan peta jalan akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang. Amerika Serikat bersikeras bahwa sistem S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat, serta sistem NATO lainnya. Menurut Washington, Rusia diduga dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat Amerika Serikat. Ankara sebaliknya mengatakan bahwa sistem pertahanan udara itu tidak akan membahayakan keamanan NATO karena tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem aliansi. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menyatakan bahwa pembelian pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara dan tidak akan meminta izin Washington untuk menerima sistem S-400 baru dari Rusia. Pada Desember 2020, pemerintah Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika melalui sanksi CAATSA. Sanksi tersebut menargetkan 4 afiliasi presidensi industri pertahanan Turki, termasuk kepalanya Ismail Demir. Belakangan, sekarang Menteri Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan. Pembelian sistem pertahanan udara Rusia dan Ankara telah menjadi titik pertikaian dalam hubungan Amerika Serikat-Turki sejak Juli 2019. Washington menuntut agar Ankara menolak kesepakatan itu, mengancam akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35. Ankara sejauh ini mencoba desakan Amerika, bahkan rela menghadapi sanksi pada sektor pertahanannya yang diberlakukan Amerika Serikat pada bulan Desember, dan juga sedang merundingkan pengiriman gelombang kedua S-400 Rusia.